Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Andri Ardiansyah. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai usulan draft proposal disertasi saya. Mohon izin untuk membuka PowerPoint-nya. Nah, ini adalah judul penelitian yang saya ajukan, yang di mana pengaruh nilai keberlanjutan terhadap perilaku konsumen modern dalam ekonomi rumah tangga dan pengolahan sampah di Indonesia. Saya sendiri, Andri Ardiansyah. Kemudian selanjutnya ini adalah outline yang akan dibahas. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan juga tujuan penelitian. Yang kedua, yaitu ada tinjauan pustaka yang di mana di dalamnya terdiri dari keinformatifan, kemudahan pengguna, word of mouth, niat pengurangan sampah, kebiasaan, dan juga yang terakhir adalah perilaku konsumen berkelanjutan. Dan yang ketiga yaitu mengenai metode penelitian. Langsung saja, ini untuk latar belakangnya. Sampah rumah tangga merupakan salah satu masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Hal tersebut sangat signifikan, permasalahan tersebut yang dimana data dari SISPN, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional pada tahun 2024 menyatakan terdapat 20,64 juta ton sampah atau timbunan sampah yang terdiri dari 236 kabupaten dan juga kota yang kita bisa lihat di sini sampah tidak terkelolanya 41,90% dan juga sampah terkelolanya adalah 58,1% yang di mana ini masih amat sangat jauh sekali dalam pengelolaannya yang kita tahu untuk kota dan juga kabupaten di Indonesia itu besarnya adalah 514 kota dan juga kabupaten. Akan tetapi yang dilaporkan hanya setengahnya saja. Kemudian, dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat dan juga urbanisasi yang pesat, produksi sampah rumah tangga di Indonesia juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan juga sekarang zamannya teknologi, di mana kemudahan untuk melakukan transaksi ataupun pembelian secara online itu juga mengakibatkan eh, sampah yang ada di rumah ataupun di di daerah itu juga akan semakin meningkat. Nah, ini adalah beberapa contoh terkait dengan sampah. Yang pertama adalah sampah yang dikonsumsi oleh konsumen. Ini adalah salah satu contoh yang memang dikonsumsi oleh konsumen di mana terdapat plastik, kemudian botol, dan lain sebagainya tidak dibuang secara kesesuaiannya. Ya, melainkan dia melakukan menjadi satu sampah tersebut. Kemudian yang kedua adalah pembuangan sampah sementara. Ini lama-kelamaan akan meningkat ataupun tingginya populasi sampah yang bisa mengakibatkan terkait dengan kesehatan kepada manusia, kemudian pencemaran lingkungan ataupun menjadi bau pada lokasi tersebut. Hal tersebut lama-kelamaan bila tidak dikelola dengan baik ini akan mengalami kerusakan terkait dengan lingkungan. Dan ini adalah salah satu contoh mengenai pengelolaan sampah yang memang belum terkelola dengan baik. Kita bisa lihat sampahnya sudah sangat amat tinggi sekali dan juga di dalamnya sangat tidak teratur ya. Kemudian ada sampah plastik, botol, kemudian makanan dan lain sebagainya yang memang tidak bisa terurai secara alami, melainkan harus melakukan eh, pengolahan dengan betul. Akan tetapi bila seperti ini akan sulit dalam melakukan pengelolaan sampahnya. Kemudian komposisi sampah rumah tangga di Indonesia yang meliputi sampah plastik, sampah botol, kemudian kertas, kaca, logam, dan juga bahan-bahan organik seperti sisa makanan, ini bisa memperumit. Karena apa? Karena masyarakat belum aware terkait dengan harus memilah dan juga memilih mana sampah yang sesuai, melainkan mereka menjadikan menjadi satu. Seperti itu. Dampaknya apa? Pada biaya dan juga waktu yang nantinya akan dilakukan. Biayanya pasti akan meningkat dan juga waktu yang akan diperlukan itu akan sangat lama. Kemudian fenomena ini terjadi karena beberapa faktor termasuk kebiasaan yang mungkin sudah terbiasa membuang sampah tidak sesuai dengan ketentuannya. Kemudian kurang peduli terkait dengan dampak lingkungan, mungkin dia tidak tidak peduli dengan lingkungan yang ada, buang sampah sembarangan dan lain sebagainya, dan juga dorongan dari industri untuk menghasilkan produk yang murah dan juga sekali pakai. Mungkin juga di sini ada peran pemerintah juga untuk melakukan sebuah edukasi kepada pada konsumen gitu ya,
dan juga kepada stakeholder yang membuat sebuah salah satu tersebut untuk bisa melakukan edukasi juga. Kemudian dari situ muncullah beberapa pertanyaan penelitian. Di sini ada 8 poin. Yang pertama, bagaimana pengaruh keinformatifan berpengaruh positif pada niat pengurangan limbah? Yang kedua, bagaimana pengaruh keinformatifan berpengaruh positif pada kebiasaan? Yang ketiga, bagaimana pengaruh kemudahan pengguna berpengaruh positif pada niat pengurangan limbah? Yang keempat, bagaimana pengaruh keinformatifan berpengaruh positif pada kebiasaan? Yang kelima, bagaimana pengaruh word of mouth berpengaruh positif pada niat pengurangan limbah? Yang keenam, bagaimana pengaruh word of mouth berpengaruh positif pada niat kebiasaan? Yang ketujuh, bagaimana pengaruh niat pengurangan limbah berpengaruh positif pada perilaku bertanggung jawab yang berkelanjutan? Yang terakhir, yang kedelapan, bagaimana pengaruh kebiasaan berpengaruh positif pada perilaku bertanggung jawab yang berkelanjutan? Nah, tujuan penelitian saya di sini ada dua macam. Yang pertama adalah pemecahan masalah yang nyata. Kita tahu kalau misalkan tadi di awal, permasalahan di Indonesia yang signifikan adalah salah satunya adalah sampah. Penelitian ini tentunya akan berfokus pada masalah konkret yang dihadapi di Indonesia, yang pengolahan sampah rumah tangga yang tidak efisien dan juga pemahaman terkait dengan sampahnya tidak dikelola dengan baik. Sampah rumah tangga menjadi salah satu sumber utama pencemaran lingkungan seperti yang tadi kita lihat di awal, itu bahwa 41,8% sampah yang belum dikelola secara memadai, dan juga tentu saja ini belum semuanya kabupaten dan juga kota, melainkan ada setengahnya lagi yang memang belum dikelola dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak konsumen yang tidak aware dan juga dampak lingkungan dari perilaku yang konsumtif, yang kebiasaan buruk yang membuang sampah, yang tidak memilah dan juga memilih mana sampah organik, sampah non-organik, ataupun sampah B3. Faktor seperti ini kurangnya edukasi tentang pemilihan sampah dan minimnya akses informasi yang relevan menghambat perubahan perilaku menuju keberlanjutan. Maka bila melakukan hal seperti ini terus, maka sampah-sampah yang ada di sekitaran kita pasti akan meningkat. Maka dari itu, kita penelitian ini cukup penting untuk dilakukan. Nah, motivasi penelitiannya ini dilatar belakangi oleh urgensi untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh sampah rumah tangga, khususnya di Indonesia, yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan juga urbanisasi, tentu saja kemajuan teknologi. Volume sampah yang tidak dikelola dengan baik memiliki dampak yang negatif tentu saja, yang signifikan terhadap lingkungan, ya, lingkungan yang akan tercemar, kemudian kesehatan kepada manusia ataupun hewan-hewan, dan juga kualitas hidup masyarakat pasti akan berpengaruh secara signifikan terkait dengan permasalahan yang ada bila tidak dikelola dengan baik. Kemudian kita masuk ke landasan teori. Ini ada beberapa teori yang saya gunakan ataupun variabel. Yang pertama adalah perilaku konsumen berkelanjutan. Di sini saya mengambil dari Gallo et al. 2023 yang dimana dia menyatakan untuk mengatasi masalah lingkungan dan mendorong konservasi sumber daya, perilaku konsumen yang berkelanjutan yang mencakup praktik-praktik seperti mengurangi konsumsi, menggunakan bahan barang kembali, mendaur ulang bahan dan memilih produk yang ramah lingkungan ini sangat penting. Kemudian faktor penelitian juga menggarisbawahi pentingnya memahami cara-cara di mana sikap dan juga kesadaran konsumen mempengaruhi niat pembelian dan juga praktik pembelian yang etis dengan menekankan potensi tindakan konsumsi individu untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Bila ini terus dilakukan, maka perilaku konsumen yang ada itu tidak mengarah ke keberlanjutan, melainkan merusak lingkungan yang ada di bumi. Kemudian keinformatifan, yang kedua adalah variabel keinformatifan, yang dimana saya mengambil beberapa sumber yang menyatakan bahwa mengedukasi konsumen tentang bagaimana teknik pengolahan sampah dan juga produk berdampak pada lingkungan dapat meningkatkan kesadaran mereka dan mendorong mereka untuk mengadopsi perilaku yang berkelanjutan. Maka dari itu penting sekali untuk melakukan sebuah informasi kepada konsumen ataupun edukasi kepada konsumen pentingnya dalam pengolahan sampah. Kemudian ada lagi, salah satu cara paling efektif untuk mengkomunikasikan adalah dengan menggunakan pesan yang ringkas, menarik, dan juga jelas menyampaikan keuntungan dari perilaku keberlanjutan. Bila pesan yang dikelola itu baik dan juga bisa sampai kepada konsumen secara langsung. Kemudian yang ketiga, yaitu kemudahan pengguna.
yang dimana di sini sistem yang intuitif dan juga efisien memungkinkan pengguna merasa lebih termotivasi untuk mengambil tindakan dalam mengurangi limbah rumah tangga. Pengguna yang merasa bahwa pengelolaan sampah menjadi lebih sederhana cenderung memilih niat yang lebih kuat untuk berkontribusi pada upaya berkelanjutan. Mungkin di mana di sini untuk bisa mendapatkan seperti plastik dan sebagainya itu mudah dan juga murah ya ataupun bahkan gratis. Maka dari itu bila ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah ataupun dari stakeholder ataupun dari retail dan lain sebagainya itu bisa melakukan sebuah pengurangan terkait dengan eh, limbah plastik atau apapun itu yang memang digunakannya hanya sekali. Kemudian word of mouth, istilah dari mulut ke mulut, menggambarkan pembagian pengetahuan dan sudut pandang yang tidak resmi di antara para pelanggan. Promosi dari mulut ke mulut yang positif mengenai produk atau perilaku yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran dan juga motivasi orang lain untuk mengikutinya. Kemudian word of mouth, penyebaran informasi dan sudut pandang secara informal di antara para pelanggan dan juga memiliki potensi untuk secara signifikan mempengaruhi perilaku konsumen. Ini adalah variabel keempat. Dan selanjutnya adalah variabel kelima, adalah niat pengurangan sampah. Menurut teori of planned behavior, HTPB, sikap, norma subjektif, dan juga kontrol perilaku yang dirasakan semuanya berdampak pada niat yang merupakan prediktor substansial dari perilaku. Dari Azen tahun 91. Niat yang kuat untuk meminimalisir sampah cenderung menghasilkan perubahan perilaku yang nyata dan dalam hal pengurangan sampah. Kemudian selanjutnya kesadaran lingkungan, keyakinan bahwa teknik pengurangan sampah yang bermanfaat dan juga akuntabilitas merupakan faktor yang mempengaruhi niat untuk mengurangi sampah. Maka dari itu, kita sebagai konsumen harus bisa mengurangi ketergantungan kita dalam membeli produk ataupun niat pengurangan sampah ataupun bisa diakomodasi, diminimalisir dengan memilah dan juga memilih mana sampah yang bisa didaur ulang, yang tidak, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah variabel yang keenam adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku otomatis yang dilakukan dengan sedikit pemikiran sadar dan seringkali terbentuk melalui pengulangan. Mungkin orang-orang itu melakukan sebuah kebiasaan yang buruk, yang dimana tidak pengulangan itu tidak dilakukan perbaikan, melainkan terus melakukan itu terus-menerus, sehingga secara tidak sadar dia akan melakukan itu terus itu. Maka dari itu bila kebiasaannya dirubah ya dengan melakukan sebuah edukasi oleh pemerintah dan lain sebagainya, itu bisa mengurangi kebiasaan yang buruk tersebut dan juga bisa memilah dan juga memilih mana yang bisa didaur ulang ataupun yang tidak. Kebiasaan pengelolaan sampah yang terbentuk dengan baik biasanya diikuti secara konsisten yang mengarah pada perilaku bertanggung jawab yang bertahan lama. Dan ini terus harus dilakukan ya untuk bisa mengurangi kebiasaan yang buruk. Dari beberapa variabel yang tadi saya ambil, ini adalah eh, model penelitian yang saya ajukan. Di sini ada beberapa hipotesis, ada 8 hipotesis, ada keinformatifan, kemudahan pengguna, word of mouth, niat penggunaan limbah, kebiasaan, dan yang terakhir adalah perilaku bertanggung jawab yang berkelanjutan. Ini adalah variabel yang saya gunakan. Kemudian kita masuk yang pembahasan yang terakhir adalah metode penelitian. Untuk penelitian ini saya menggunakan survei dan pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif, di mana yang pertama teknik pengambilan sampel ini digunakan penelitian ini adalah non probabilitas. Kemudian responden yang diambil dari sampel penelitian ini menggunakan beberapa kriteria, sehingga teknik yang digunakan adalah teknik pervasive sampling. Kemudian penelitian ini menggunakan data primer dan juga data sekunder sebagai data pendukungnya. Adapun teknik pengumpulan data memakai skala Likert 1 sampai 5. Sangat tidak setuju dan juga sangat setuju. Kemudian yang terakhir, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel sebanyak 370 responden dan lokasi penelitian ini adalah di Indonesia. Dan juga untuk penyebaran kuesionernya di sini saya akan menggunakan secara online yang masih bisa terjangkau dan juga secara offline yang mungkin sulit untuk dijangkau oleh peneliti.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk presentasi mengenai usulan draft proposal disertasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.